Konten kreator merupakan profesi pekerjaan yang sedang tren saat ini, serta profesi ini lebih relate dengan zaman sekarang yang serba modern dan berbasis digital. Dari sekedar hobi hingga menjadikan sebuah pekerjaan sampingan. Bahkan ada yang sampai banting setir menjadi seorang konten kreator. Inilah 9 alasan kenapa profesi konten kreator semakin diminati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Awai di YouTube. Sampai saat ini bekerja di dalam dunia digital nampaknya semakin diminati, khususnya bagi para kaum milenial, karena tak lagi bekerja 9 to 5 di dalam kantor. Kebanyakan anak muda masa kini lebih memilih untuk menjadi seorang konten kreator dengan pekerjaan yang terbilang susah-susah gampang. Dibilang susah karena belum juga memulai dengan beribu alasan. Dibilang gampang ya bila sudah punya penghasilan. Semakin menjanjikan serta memiliki masa depan yang cerah, karena penghasilan yang terus meningkat sesuai dengan hasil karya yang kamu ciptakan. Dari scroll berselancar di media sosial hingga update membuat postingan, tanpa kamu sadari sebetulnya sebuah konten sudah kamu ciptakan. Postingan tersebut pun sudah pasti kamu upload berdasarkan hal-hal yang kamu sukai, dengan tujuan dan harapan menarik orang lain untuk menyukai konten tersebut. Dan berikut 9 alasan kenapa profesi konten kreator semakin diminati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan like dulu ya, biar saya semakin bersemangat membuat konten selanjutnya. Yang pertama, cara pandang terhadap sebuah pekerjaan. Berkembangnya teknologi dan informasi menyebabkan banyak pergeseran yang berdampak pada berubahnya cara pandang, sehingga membuat banyak orang menginginkan kebebasan dalam bekerja. Kebebasan yang dimaksud bisa dalam berbagai aspek, yakni cara berpikir, pola kerja, hingga kreativitas. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa profesi ini lebih relate dengan zaman sekarang yang serba modern dan berbasis digital. Misalnya, kamu tidak harus punya kamera bagus untuk membuat sebuah vlog. Bermodal HP yang notabene lebih murah pun juga bisa kok. Terdengar cukup menarik kan? Yang kedua, kamu adalah bos sekaligus staff yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kamu tidak bekerja di bawah tekanan atau mengerjakan setumpuk pekerjaan yang tidak kamu sukai. Tidak ada batasan waktu dalam bekerja. Tidak ada peraturan tertulis tentang SOP dalam berkreativitas. Dari mengatur kebutuhan konten, mengasah kemampuan skill, hingga deadline dalam setiap targetnya. Kamu juga bebas berekspresi, bebas berkarya, maupun bebas menentukan waktu liburnya. Yang ketiga, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan waktu yang fleksibel, kamu bisa melakukannya di pagi hari, siang hari, bahkan di malam hari. Sesenggangnya sesuai kita mengatur dan menjadwalkannya. Kamu juga nggak harus selalu di salah satu sudut atau kamar di rumahmu. Kerja sambil liburan pun juga bisa. Simpel kan? Kalau tidak
Yang keempat, tidak membutuhkan ijazah khusus. Kalau pekerjaan lain masih menggunakan ijazah sebagai salah satu persyaratan atau SOP di saat kita melamar pekerjaan. Sedangkan menjadi konten kreator, ijazah tidak diperlukan dan tidak dipertanyakan, asal kamu mau belajar dan tekun serta konsisten menjalaninya. Kamu bisa menjadi seseorang yang profesional dan hasilnya pun tidak kalah besar dengan pekerjaan yang lainnya. Yang kelima, bisa sambil beraktivitas. Seperti seorang lelaki yang mencari cuan menjadi seorang ojek online, kemudian merekam aktivitasnya dalam menjalani pekerjaannya. Dan viewersnya pun bisa mencapai puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan. Ini salah satu bukti bahwa seorang konten kreator bisa melakukan pekerjaannya sambil beraktivitas sehari-hari. Yang keenam, hanya butuh jaringan internet. Seorang konten kreator pasti membutuhkan jaringan internet yang baik, dari mencari ide hingga observasi sebuah konten yang akan dia produksi. Dengan bantuan internet juga, semua akan terasa semakin mudah, karena setiap konten kreator bebas memasarkan hasil karyanya dengan tanpa batas agar menarik minat banyak orang. Dan yang ketujuh, memiliki jangkauan audiens yang luas. Dengan internet, jangkauan audiens kalian semakin luas dari analisis preferensi, usia, dan jenis kelamin. Tentu hal tersebut akan membuatmu menjadi semakin bersemangat untuk membuat karya baru di setiap harinya. Dan kamu harus pastikan karyamu memiliki keunikan. Next, yang kedelapan, mengubah passion menjadi pekerjaan yang menjanjikan. Salah satu alasan kenapa banyak orang yang menyukai profesi konten kreator, yaitu melakukan hal yang paling kamu sukai atau passion menjadi sebuah pekerjaan, di mana pekerjaan yang kalian lakukan itu kalian tidak akan merasakan seperti dalam bekerja. Dan passion ini bukan sekedar tentang apa yang sedang kamu gunakan, tetapi kepada apa yang kamu ciptakan. Dan yang kesembilan, berkarya sesuka hati. Dengan menjadi konten kreator, kamu gak perlu bingung mau membuat karya apa, karena kamu pun bisa berkarya sesuka hati, tetapi tetap menggunakan hati sesuai dengan keterampilan dan hobi yang kamu miliki. Serta buatlah konten yang selalu dinanti. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita mulai. Kalau kalian memiliki alasan lainnya dari yang saya jabarkan tersebut, tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat manfaat dan memberikan motivasi kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.